Halo Sampurasun, brother santuy di seluruh jagat raya, baik yang ada di bumi maupun yang berada di luar galaksi Bima Sakti. Mudah-mudahan udah pada move on dari kisah sedih memang saya di film tunnel yang mangkuknya kami tayangkan. Karena kali ini kami akan sajikan film yang cukup jadul tapi nggak bikin sakit bebenul. Karena film ini kami ulas di channel Sun. Film ini tayang perdana di tahun 2004 dan berlatar di negara kita tercinta Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Pulau eksotis dengan hutan terluas dan menjadi salah satu paru-paru dunia. Headed lah pokoknya mah. Disutradarai oleh uwatere saya sendiri yang bernama Dwight Little dan ditulis oleh Bauer, John Cleveland, Daniel Zellman, Michael Miner, dan Edward Nomier. Asal balabat teuing. Menceritakan tentang sekelompok barudak peneliti ilmiah yang hendak berburu, tapi kali ini mereka bukan untuk berburu bagong, rusa, careuh bulan, ataupun bayawak, tapi berburu sebuah tanaman suci yang dipercaya bisa membuat manusia berumur panjang serta awet muda dan bisa menyembuhkan kanker. Tanaman itu bernama Blood Orchid atau anggrek merah atau anggrek darah, ya sejenis tanaman mangandeh gitulah. Dengan segala resiko dan ancaman hewan buas yang dimitoskan ada di hutan Kalimantan itu, bagaimanakah kisah petualangan mereka dan apakah sekelompok peneliti itu berhasil menemukan anggrek yang mereka cari? Ataukah harus pulang tinggal nama? So, seperti biasa tanpa harus banyak cekah pamatuk, langsung aja kita simak bareng-bareng cerita seru dari film Anaconda's The Hunt for the Blood Orchid. Waktu harita basa usum halodo panjang di kota New York, diceritakan ada sekelompok peneliti biologi yang sedang mengerjakan proyek menciptakan obat untuk melawan segala macam penyakit, dari mulai penyakit orang miskin seperti rorong behen, kaligata, hapur, dan kurap, sampai penyakit orang kaya seperti kanker dan penuaan dini. Saat itu panitia penelitian mulai mengaudit kegiatan tersebut karena supervisor kegiatan bernama Gordon, kacipta bokelekna, nggak bisa dan nggak pernah berhasil untuk menciptakan obat tersebut dan akan mulai melikuidasi instansinya yang bernama Bryan and Mitchell Research. Tapi wait and see dulu. Gordon dengan senyum penuh artinya menyuruh temannya yang bernama Jack, padahal nama aslinya Kus, untuk memperlihatkan sesuatu, dan itu tentang presentasi tanaman Blood Orchid Jack, atau anggrek darah yang kaya akan khasiat dan harganya mahal tenan. Dan akhirnya lagi-lagi godaan cuan-mencuan itu mulai tercium. Karena orang yang bisa menemukan tanaman itu auto bisa jadi OKB alias orang kaya baru. Dan dari info terakhir yang didapatkan, sampel tanaman itu tumbuh hanya di Pulau Borneo alias Kalimantan. Tentu aja karena mendengar khasiat dan potensi cuan yang membeliskan itu, para ilmuwan itu pun langsung berniat OTW ke sana. Gaspol. Singkat cerita, mereka tiba di negara kita tercinta ini. Yaps, mereka benar-benar mendarat di Kalimantan. Tapi apesnya setiba di sungai, kapal yang udah mereka charter untuk digunakan dalam perjalanan ke tempat tujuan udah tutup dan akan kembali beroperasi 2 minggu kemudian. Padahal target mereka di sana hanya seminggu karena emang bunga anggrek darah itu hanya mekar minggu ini. Lalu dengan nekat mereka memutuskan untuk merental sebuah kapal sepaket dengan kru dan kaptennya yang bernama Johnson dan seorang kru warga lokal yang bernama Trent. Salamat malam. We heard you could take us upriver. We can pay you 25,000. Rainy season? Jinsum! Mereka diminta oleh wanita hitam manis bernama Gail untuk mengantar timnya ke hulu sungai nan jauh di sana. Dan setelah mereka melakukan tawar-menawar harga, akhirnya mereka bergegas untuk berangkat. Dr. Jack, Gordon, Samantha, Gail, Dr. Ben, Cole, Trent, si ABK, dan Johnson, sang kapten kapal, telah berkumpul pagi itu. Dan akhirnya perjalanan itu pun dimulai. Di tengah musim hujan dengan kapal bot yang kondisinya pitangkurakeun itu, mereka nekat menantang bahaya. Butuh waktu beberapa hari untuk sampai di hulu sungai dan mereka sangat menikmati perjalanan itu. Kadang untuk makan, mereka ngaliwat bareng bala kecerakan bersama-sama. Oh, indahnya dengan hulu peda asa di lembur. Can't get the expedition bonded without. What are you doing there? Doctors Without Borders.
Hingga saat suasana makan malam itu, Johnson yang memelihara monyet bernama Kong. Ternyata di atas kapal monyet itu mencoba memanjat pohon yang dipenuhi buah cangkudu. Dan saat asik mencuri buah punya wantur itu tak sadar kapalnya meninggalkannya. Dasar monyet. Gak mau ditinggalin, monyet itu berusaha mengejar kapal melalui jalur darat. Dan tiba-tiba ada seekor makhluk besar sedang mengincarnya, dan ternyata makhluk itu adalah seekor ular berjenis anaconda yang sangat panjang dan besar. Seperti, maaf sensor. It's the jungle. Something's getting eaten. By what? Keesokan harinya Johnson baru ngeh bahwa monyetnya hilang. Suasana berubah menjadi agak paciweuh alias sibuk, terutama saat barudak tim ilmuwan itu mencoba berkomunikasi dengan emak bapaknya di lembur, juga relasinya di Amrik. Dan seperti yang kita saksikan, adegan ini menandakan bahwa di sana udah susah sinyal. Jadi nggak ada sinyal gitulah. Dan efek dari kepanikan itu, Gale jatuh tercebur ke sungai. Dan secara mengejutkan, luka di lengan Gale memancing seekor buaya sungai Kalimantan untuk memangsanya. Stroke, Gale, stroke. Come on. Tapi untungnya Johnson, sang kapten kapal, berhasil menyelamatkannya dan membunuh buaya itu. Setelah tragedi itu, Johnson mulai penasaran dengan bunga anggrek yang mereka cari. Karena Johnson melihat mereka sangat antusias, bahkan berani bertaruh nyawa. Garden pun memberitahu bahwa bunga tersebut bisa membuat mereka jadi miliarder. Dan tiba-tiba, Kong, si monyet peliharaan Johnson, kembali dan selamat dari terkaman ular anaconda itu. Malam harinya hujan deras melanda sungai itu, yang artinya kapal Bloody Mary milik Johnson gak bisa melewati jalur sungai itu karena level air terlalu tinggi dan terlalu berbahaya. Dia harus memutar balik dan berubah jalan melalui jalur yang lebih aman. Tapi Dr. Jack yang rasa mokaha dan serakah itu menolak dan berani membayar $50.000 kepada Johnson untuk tetap melewati jalur pintas itu apapun resikonya. You guys up a deal. Dan benar aja, pagi harinya sungai itu meluap dan dipenuhi dengan pohon-pohon yang tumbang. Dari situasi itu, kemudi kapal Johnson mendadak macet. Ya mungkin karena tersangkut pohon-pohon itu. Sementara jika mereka nggak berbelok ke jalur yang seharusnya, maka di depan sana ada sebuah jurang air terjun yang menanti. Akhirnya mereka semua jatuh ke jurang air terjun itu. Walaupun Cole hampir dimangsa oleh ular raksasa, namun akhirnya mereka semua bisa selamat. Kapal Johnson karam dan sekarang mereka benar-benar terkena dampak rasa mokaha Jack yang selalu ingin ngarawuku siku. Dengan rasa sedih bercampur mata sia. Untungnya Johnson punya teman yang bernama John Stevenson, takut John ngarana, yang bisa membantunya meneruskan perjalanan dengan memakai kapalnya. Namun untuk sampai ke lokasi penjemputan butuh waktu 10 jam berjalan kaki melewati hutan rimba. Dan dari sinilah mereka akan melewati masa-masa sulit yang sangat-sangat membeliskan. Yeah, I might die of a heat stroke. Hingga di tengah perjalanan mereka terpaksa harus melewati rawa-rawa yang kemungkinan besar rawa itu menjadi habitat ular. Tapi kalau mereka nggak turun melewati rawa itu, maka mereka harus memutar dan membutuhkan waktu 1 hari. Dan Ben yang berjalan paling belakang, secara mengejutkan dia menjadi incaran anaconda. Dan akhirnya Ben wafat di mangsa ular itu. Stop it. Yo, there it is again, man. There's something in here. Hey,
Knock it off. Ben? Dari kejadian itu semua tim merasa ketakutan dan hariwang. Satu orang temannya udah menjadi korban, tapi mereka udah setengah jalan. Situasinya pun menjadi membingungkan, antara harus pulang atau terus meneruskan perjalanan. Sementara mereka saat itu sedang berada di wilayah kekuasaan ular anaconda, dan kemungkinan mereka akan menjadi sasaran mangsa berikutnya. Setelah perdebatan yang alot, mereka setuju untuk kembali ke kapal bot milik temannya Johnson dan mengakhiri misi itu. Johnson menjelaskan kepada Sam bahwa kecelakaan itu akibat Jack yang rela membayarnya untuk mengambil resiko untuk tetap kekeh kudu melewati jalur sungai yang berbahaya itu. Tapi bukannya Johnson dapat uang, dia malah rugi harus kehilangan kapalnya. Leboks ya. Perjalanan dilanjutkan, mereka kerap kali dihadapkan dengan kejadian-kejadian menakutkan. Mulai dari serangan lintah hingga laba-laba beracun yang masuk ke sepatu, dan laba-laba itu bisa membuat kaku sementara orang yang digigitnya. Di tempat lain, John Stevenson yang dalam perjalanan menjemput kelompok itu dikejutkan dengan sesuatu di dalam air yang menubruk-nubruk perahunya. Dan ternyata sesampainya di lokasi dan terkaget melihat kapal yang udah hancur lebur, Johnson menyuruh timnya mengambil barang-barang yang mungkin bisa digunakan dalam situasi itu dan berharap menemukan telepon satelit, tapi nggak ketemu. Anything? Tapi Tran sang ABK kapal menemukan jejak tanda-tanda pemburu masyarakat lokal dari suku Dayak Kalimantan dan berencana untuk mencari desa terdekat. Tran memang diceritakan sebagai orang asli Kalimantan, jadi dia sangat tahu seluk-beluk pedalaman hutan di sana. Saat mereka dalam perjalanan mencari desa suku Dayak, mereka dikejutkan dengan ditemukannya mayat Livington yang kondisinya udah menjadi tulang taleng karena dimangsa ular, dan itu artinya prediksi Johnson salah. Are you telling me there's some snake out there with an empty stomach? These things are at their weakest when they digest. So you tell me there's some snake orgy out in the jungle? Yeah. Dan setelah perjalanan panjang yang menegangkan, akhirnya mereka tiba di desa suku Dayak. Terlihat tangkurak-tangkurak manusia saat mulai memasuki kawasannya, dan itu disebut tanah sakral. Dan tanpa diduga saat mereka masuk ke pekarangan rumah suku Dayak, ternyata mereka nggak ada dan udah pergi meninggalkan desanya. Mereka juga menemukan bangkai ular anaconda yang memangsa orang suku Dayak. Jadi mungkin mereka pergi karena takut akan diserang oleh ular lainnya. Johnson yang saat itu nggak kehilangan akal, mencoba membuat rakit dari bahan dan alat yang ada untuk bisa pergi ke kota baru Banjarmasin. Hingga saat malam tiba, Dr. Jack yang pitangkurakeun itu menemukan ukiran batu suku Dayak yang menggambarkan Perennia immortalis atau bunga anggrek darah itu. Dia beranggapan bahwa anaconda bisa menjadi ular terbesar karena memangsa orang-orang suku Dayak yang mengkonsumsi bunga itu. Dan ular itu terkena efek reaksi kimia dan menjadi ular paling besar. Perennia immortalis. Dan dari penemuan itu, Dr. Jack yang punya sifat rasa mokaha itu tergugah kembali untuk mencari bunga itu, walaupun diprotes oleh teman-temannya yang tetap ingin pulang, karena Jack menganggap ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menemukan bunga itu, daripada harus menunggunya 7 tahun lagi. Rakit hampir selesai, sementara Gordon menemukan telepon satelit dan sebuah pistol di dalam ransel Dr. Jack, yang ternyata sengaja menyembunyikannya. Dan setelah Jack tahu bahwa Gordon mengetahui niatnya, dia meracuni Gordon dengan melepaskan laba-laba beracun supaya menggigitnya, dan menjadikan tubuhnya kaku atau lumpuh. This expedition's over. Exactly. Jack, what are you? Help. Semua yang bersiap untuk berangkat menunggu Gordon yang gak juga datang. Dan dengan keadaan lumpuh terkena racun laba-laba, ternyata Gordon dimangsa ular itu.
What did you do to him, Jack? Tapi dalam situasi yang memprihatinkan itu, ternyata si tangkurak Dr. Jack malah pergi membawa kabur rakitnya untuk kembali ke belokan sungai Manganrang, mengambil bunga anggrek darah itu, dan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan meminta bantuan memakai ponsel satelitnya. We took the wrong way on the Mendrinang. Oh, thank God. It's Jack Byrne. I think I'm the only one left. Semua terlihat frustasi dengan kejadian itu, tapi Samantha punya rencana untuk mencegat Jack dengan memotong jalan aliran sungai menyusuri hutan, karena Samantha yakin Jack akan mencari bunga itu di belokan sungai Manganrang. Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan hadirnya ular anaconda yang mencegatnya. Dan dengan rasa panik, mereka semua malah jatuh terjerembab ke dalam sebuah gua yang ternyata gua itu adalah sarang dari ular itu. Cole terpisah dengan teman-temannya tapi berhasil ditemukan Tran. Tapi setelah itu Tran malah terjerembab ke dalam air dan akhirnya dimangsa ular itu. Hello? Which way? No. Stay together. Okay. Situasi menjadi dramatis saat semua yang tersisa berusaha keluar dari gua itu. Cole yang menyangka ular itu mati merasa sangat kegirangan dan akhirnya singkat cerita mereka berhasil menemukan Jack di ladang anggrek darah itu. Mereka berusaha mengambil rakit yang sempat dicuri oleh Jack. Tapi tiba-tiba Jack mengancam dan menyuruh semuanya untuk ikut bersamanya mengambil bunga anggrek itu. Hingga di tengah perjalanan saat mereka mendapati sebuah jembatan dari pohon yang lapuk dan di bawahnya ternyata terlihat banyak ular anaconda yang sedang pesta di musim kawin. Jack yang menganggap Johnson sebagai ancaman segera melumpuhkannya, sementara Samantha disuruh untuk memetik bunga anggrek dengan melewati jembatan lapuk itu. Johnson yang berhasil melepaskan diri langsung menyerang Dr. Jack. Dan tanpa disadari, terdapat laba-laba beracun yang menggigit Jack hingga akhirnya Jack tersungkur, kaku, dan mati karena jatuh ke dalam jurang yang penuh ular. Puas! Sementara Samantha yang berusaha menyelamatkan diri dari jembatan lapuk itu juga sempat jatuh, tapi dia berhasil naik kembali dan selamat. Tapi seekor ular naik dan berusaha menyerang mereka karena terpancing oleh Samantha. Hingga akhirnya Cole menembakkan flare dan tepat masuk ke mulut ular itu. Over here, bitch! Dan lalu mereka meledakkan gua itu hingga semua ular itu mati terkubur bersama anggrek darahnya. Dan akhirnya tamat. Pesan yang bisa diambil dari film kali ini adalah jangan serakah akan nafsu duniawi yang bisa membutakan hati nurani, apalagi mengorbankan teman demi kepentingan diri sendiri. Dan kalau di sekitar Brother Santuy ada orang yang seperti itu, sebut saja dia tangkurak yang membeliskan. Sekian dan terima kasih udah mampir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jika berkenan, silahkan subscribe untuk motivasi kami ke depannya. Salam santuy dan see you next time.
cool